Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Harapan Bangsa kelas 8. Ya, pada kesempatan kali ini pertemuan keempat ya, kita akan melanjutkan di bab pola bilangan yaitu barisan dan deret aritmatika. Ya, kemarin Ibu sempat menjelaskan seperti apa sih pola bilangan itu. Nah, salah satu bentuk pola bilangan adalah pola bilangan aritmatika. Di pola bilangan aritmatika, di sini ada baris dan juga deret. Nah, untuk mengetahuinya seperti apa baris dan seperti apa deret, baris itu adalah ya barisan susunan angka-angka ya atau bilangan, yaitu suatu barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda setiap dua suku berurutan dan merupakan bilangan tetap atau konstan. Nah, selisih atau beda ini nanti kita lambangkan dengan B ya. B, beda. Nah, kita bisa lihat nih contoh 1, 2, 3. Ya, di sini ada contoh barisan aritmatika. Nah, contoh yang pertama, ada sebuah barisan 1, 4, 7, 10, 13. Di mana masing-masing suku itu memiliki perbedaan yaitu dengan ditambah 3 ya. 1 ditambah 3 yaitu baris kedua 4. 4 ditambah 3, 7. 7 ditambah 3, 10. 10 tambah 3, 13. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa beda antara suku di baris ini adalah 3 ya, karena kita kurangin aja suku setelahnya yaitu 4 dikurang suku sebelumnya yaitu 1. 4 dikurang 1, 3. 7 dikurang 1 dikurang 4, 3 dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada contoh yaitu 2, 8, 14, 20. Nah, kita bisa lihat ya, berapa bedanya antara setiap suku. Bisa kita lihat bahwa setiap suku ini bedanya adalah 6. Dari mana 6? Kita tinggal mengurangi bilangan setelahnya dikurangi bilangan sebelumnya. Contoh, 8 dikurang 2 yaitu 6. 14 dikurang 8 yaitu 6. Atau bisa juga setelah 2 ditambah 6 hasilnya 8. 8 ditambah 6 hasilnya 14 dan seterusnya. Sehingga bedanya adalah 6. Ini juga sama ya, masing-masing suku adalah kalau tadi ditambah, ini dikurang. 30 dikurang 5, 25. 25 dikurang 5, 20. 20 dikurang 5, 15. Ya, jadi baris itu bisa juga aritmatika, ada bedanya, ada yang ditambah, ada juga yang dikurang ya. Sehingga beda setiap suku bisa kita katakan min 5 karena dia berkurang 5. Secara umum kita bisa bentuk suatu barisan aritmatika itu berlaku untuk menentukan bedanya adalah kita kurangi suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya ya. Nah, ini berlaku seperti ini ya. Nah, rumus suku ke n-nya. Ini rumus suku ke n-nya berarti yang ini ya. Adalah suku setelahnya kita kurangi suku sebelumnya. Kemudian sehingga kalau kita jabarkan masing-masing suku dalam barisan aritmatika, ya suku pertama kita sebut dengan A, ya U1 yaitu A, U2 yaitu U1 ditambah beda. Ya, kalau U2 bedanya udah ada 2 kali ya, ditambah beda-beda kayak tadi 1 4 7 ya. Itu kan ditambah terus bedanya bertambah. Ya, sehingga bisa kita simpulkan rumus suku ke n dari bilangan aritmatika ini adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Ya, ini adalah karena tadi beda itu bertambah itu setelah U2 ya. Sehingga N-1. Jadi kalau misalnya ini berubah, ini juga ikut berubah. Contoh, di sini agak susah. Nah, misalnya U5, berarti N-nya diganti juga 5 ya. U1 adalah suku ke N, A adalah suku pertama, B adalah beda, dan N adalah banyaknya suku.
Nah, tentukan suku ke-8 dan suku ke-10 dari barisan 3, 2, 7, 12. Kita untuk menentukan suku ini, di sini barisannya ya, kita harus tahu nih, 3, 2, 7, 12. Nah, berarti yang harus kita tentukan apa? Nah, kita tentukan, berarti A-nya berapa? A-nya yaitu ini ya, atau U1. U1 itu juga disebut dengan A ya. U1 itu disebut juga dengan A. Kemudian beda. Ingat tadi beda adalah U2 atau ini yang paling gampang ya. 2 ke 7. Itu bedanya berapa? Ditambah 5 ya. Sehingga semua suku jadi B-nya adalah 5, A-nya adalah min 3. A-nya min 3, B-nya adalah 5. Dengan mengurangkan, boleh kalian kurangkan suku kedua dengan suku ke-1 atau suku ketiga dengan suku kedua. Yang penting dikurangin atau ditambahkannya itu, dikuranginnya itu adalah suku sebelahnya. Sehingga kita substitusikan rumus yang tadi UN ya. UN, jangan lupa tadi kan rumusnya UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Ini kan rumus memperoleh suku ya. Nah, kamu masukkan. Ditanyanya adalah U8. Berarti ganti setiap N itu jadi 8. Diganti jadi 8. Sehingga hasilnya suku ke-8 adalah 32. Dan suku ke-20 kita masukkan ya. Ganti rumus ini N atau ini ya. Suku ke-20 ganti jadi 20. Tuh. Hasilnya adalah 92. Contoh kedua, ada suatu barisan aritmatika seperti ini. Min 2, 1, 4, 7, 10. Tentukan banyak suku barisan tersebut. Nah, untuk menentukan suku, kalau tadi yang ditanya adalah suku ke, kalau ini adalah berarti ada berapa banyak suku. Nah, kita ketahui dulu tadi, A-nya berapa, B-nya berapa, ya. A-nya itu ini berarti suku pertama. Bedanya yaitu, tadi ya jangan lupa, suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya. 4 dikurang 1 adalah 3. 7 dikurang 4 adalah 3. Berarti sama-sama semuanya ditambah 3. Berarti bedanya adalah 3 ya. UN. Nah, kenapa disebut UN? Karena kita belum tahu. Ini kan suku terakhirnya di barisan ini 40. Jadi kita nggak tahu nih suku 40 itu suku keberapa. Nah, kita untuk mengetahui berapa banyak barisan tersebut, nah kita nggak tahu nih ada berapa angka di tengah ini kan ya. Bisa aja kalau kalian, Bu saya lupa rumusnya, ya udah kamu tambahin aja ditambah 3 terus ya. 7 tambah 3 berarti 10. 10 tambah 3 13 dan seterusnya sampai ketemu 40. Tapi kita akan mengaplikasikan rumusnya sehingga suku ke N, ya ini adalah rumus mencari suku ke N. Kamu substitusikan, ya. UN-nya adalah 40, A-nya adalah min 2, N-nya adalah tadi ya, N-nya masih kita cari, min 1 dikali beda, yaitu 3. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari ini. N dikali 3 berapa? 3 dikali 1, ya. 1 dikali 3 ya, 3N. Berarti kan hasilnya kalau yang ini adalah 3N min 3 ya. Sehingga min 2 dikurang 3 adalah min 5. Ininya 3N sehingga hasilnya kayak gini. Nah, sehingga kita 3N ini sama aja ya, dipindah. Ini 40 ditambah, ini pindah ruas, ingat pindah ruas positif jadi negatif, negatif jadi positif. Sehingga hasilnya 40 ditambah 5 adalah 5. Nah, berarti 3N berapa N? Nah, untuk memperoleh kan dibagi dengan bilangan di depan N, yaitu dibagi dengan 3. Juga dibagi 3, yaitu hasilnya adalah 45 dibagi 3 adalah 15. Sehingga suku tersebut ada 15 suku. Yaitu 40. 40 itu berarti suku ke-15. Jadi banyaknya suku dari barisan di atas adalah 15. Nah, untuk deret. Nah, tadi kan tentang barisan ya. Sekarang tentang deret. Deret itu adalah
Kita adalah merupakan suku-suku dari suatu barisan deret itu adalah penjumlahan dari suku-suku. Nah, kalau tadi kan kalian sudah belajar tentang baris ya. Misalnya 1,4,7. Nah, kalau deret kamu jumlah gini, 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah suku-suku selanjutnya. Deret adalah jumlah suku pertama, jumlah n suku pertama barisan aritmatika. Jumlah n suku pertama dari barisan dinotasikan dengan D, atau D itu adalah deret. Nah, dengan demikian deret itu adalah jumlah semua suku di dalam baris ya. U1 tambah U2 tambah U3 sampai U terakhir. Sehingga bisa diperoleh rumus dari, nah, ini contohnya ya. Diketahui barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14. Tentukan jumlah kelima suku. Nah, kita lihat di sini tadi apa? Ada suku, ada 1, 5, 8, 11, 14. Kalau kita lupa rumus ya tinggal kita tambahin aja. 2 ditambah 5, 5 tambah 8, 8 tambah 11, 11 tambah 14 ya. Atau kita bisa menggunakan rumus deret yang tadi. Dengan menggunakan SN ya. Nah, bisa kita jumlahkan. Jumlahnya 40 ya kalau kalian jumlahkan semua bilangan tersebut. Nah, untuk rumusnya D itu atau juga disebut dengan SN ya, deret atau S itu adalah summary ya. Nah, ini adalah kalau kita nyatakan besarnya setiap suku, UN adalah UN adalah UN-1 adalah UN dikurang B, UN-2 adalah UN-1 dikurang B sama dengan UN-2B dan seterusnya. Sehingga dapat ditulis rumus dari setiap suku seperti ini ya kalau kalian jabarkan. Kalau tadi suku pertama, suku kedua, ketiga dan seterusnya. Sehingga persamaannya dapat ditulis di balik ya, bisa diperoleh nah, ini rumus dengan demikian, rumus dari deret aritmatika adalah setengah dikali N dalam kurung A ditambah UN. Ya, atau bisa kalian pakai yang ini. Ini kalau UN-nya diketahui ya. Misalnya yang ditanya S9. Tapi U9-nya udah diketahui. Nah, bisa kalian langsung pakai rumus ini. Ya. Kalau misalnya belum diketahui U-nya, yang ditanya S9, tapi U-nya belum diketahui, kalian bisa pakai rumus ini ya. Ini diperoleh dari tadi penjabaran UN. UN itu kan tadi kan adalah A ditambah N-1 dikali B. Nah, bisa disimpulkan seperti ini ya. Sehingga DN atau SN, ada yang menyebut SN, ada yang DN ya. Kalau bahasa Inggrisnya summary ya. SN juga sama aja, yaitu jumlah N suku pertama. A itu adalah suku pertama, B beda, UN adalah suku ke N banyak suku. Contoh nih. Nah, di sini nih, kalau tadi cuma 5 suku, mungkin kita bisa tinggal dijumlahin aja. Tapi kalau gimana kalau sukunya ada 100? Tidak mungkin kita akan hanya menghabiskan waktu ya kalau kita tambahin satu persatu. Sehingga kita menggunakan rumus SN atau DN tadi. Carilah jumlah 100 suku pertama dari deret 2, 4, 6, 8. Nah, ingat ya, kita harus tahu A-nya itu berapa. Tentu A itu adalah bilangan pertamanya, yaitu di sini A atau disebut juga dengan U1. Terus kita harus tahu bedanya juga. Beda itu adalah apa tadi? Bilangan setelahnya dikurang bilangan sebelumnya, yaitu 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, berarti ada bedanya adalah 2. Ya. Si N-nya jumlah suku N pertama. Ya, ini adalah N-nya yang ditanya. Jadi DN atau SN adalah D100 sama dengan ya tadi ini N-nya ya. N dalam kurung 2A ditambah N-1 dikali B ya. Nah, ini bisa nih kita masukkan. Ini 2A-nya 200 dikurang 1 99 dikali 2. Hingga hasilnya
hasilnya adalah 202. Nah, D100 adalah 10.100. Sehingga jumlah 100 suku pertama adalah 100.100. Ini juga kelipatan 3. Nah, kita harus tahu nih, kalau ini belum diketahui barisnya ya, sehingga bilangan asli dimulai dari 1 ya. Sehingga bilangan asli kelipatan 3, nah kita harus tahu, yaitu mulai dari 3, 6, semua ya, ditambah 3, 3, 3, sampai yang terakhir, angka kelipatan 3 sebelum 100 adalah 99. Sehingga diperoleh, nah, suku pertamanya adalah 3, suku UN-nya adalah 99, beda setiap baris adalah 3. Sehingga kita cari, ya ingat ya rumus UN-nya, kita cari tahu 99 itu suku keberapa. Nah, caranya tadi seperti yang contoh di awal dengan cara substitusi semua yang kita ketahui di atas, kemudian kita cari N-nya. Jadi 99 adalah suku ke-33. Jadi jumlahnya, ini baru nyari suku ya. Berarti SN-nya atau DN-nya adalah pakai rumus SN atau DN. Tadi UN-nya adalah 99 ya, udah diketahui. D-nya 33. Nah, kalian kalikan saja. Substitusi semua yang telah diketahui, hasilnya adalah 1683. Kalau dijumlahin, tadi bilangan kelipatan 3 ya, bilangan asli kelipatan 3 di bawah 100. Jadi jumlah bilangan asli kelipatan 3 kurang 100 adalah 1683. Ini ada nanti soal-soal yang saya berikan di Google Forms. Oke, sekian, terima kasih anak-anakku SMP Harapan Bangsa. Semoga kalian bisa belajar lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan silakan disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.